Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ghifari dan saya dari program studi Teknik Komputer Angkatan 58. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu register, memori, dan RAM. Langsung saja. Yang pertama di sini ada register. Apa sih itu register? Nah, di sini saya sudah menyiapkan pengertiannya, yaitu register adalah sejumlah kecil memori komputer yang bekerja dengan kecepatan sangat tinggi yang digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap program-program komputer dengan menyediakan akses yang cepat terhadap nilai-nilai umum yang digunakan. Lalu ada fungsi register di sini sebagai tempat menyimpan temporer, penyimpanan temporer untuk perintah, data, dan hasil dari proses atau beragam operasi yang tersedia di mikroprosesor atau beserta CPU. Lalu selanjutnya memori. Memori adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Nah, sini ada jenis-jenisnya, ada 5 ya, yang sudah saya catat. Yaitu yang pertama ada RAM, ada Random Access Memory. Nah, nanti ini RAM ini yang akan saya jelaskan. Terus yang kedua ada ROM. ROM itu Read Only Memory. Terus ada SRAM, Static Random Access Memory. Ada DRAM, ada Dynamic Random Access Memory. Ada yang terakhir ada SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, ini di sini fungsi memori untuk yang pertama itu untuk menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau dari peranti pengingat sekunder. Yang kedua, untuk menyimpan data hasil pemrosesan ALU atau Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Lalu yang terakhir ada menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada RAM. RAM yang tadi read access memory. Ini ada RAM, ada random access memory. Di sini pengertiannya adalah RAM adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap. Tidak mempedulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Lalu sini ada fungsi RAM. Fungsi RAM adalah untuk mempercepat pemrosesan data pada komputer. Jadi semakin besar RAM yang dimiliki, maka akan semakin cepat komputer memprosesnya. Kerja RAM dapat dilihat dari task manager di dalam sistem komputer. Jadi kalau misalnya kita menggunakan RAM yang kapasitasnya tinggi, otomatis perangkat kita atau personal komputer kita itu akan lebih tinggi kinerjanya. Lalu di sini struktur RAM-nya kebagi menjadi 4 ya. Pertama itu ada input storage. Input storage itu berfungsi untuk menampung input dan atau memasukkan input yang dimasukkan dari alat input. Lalu yang kedua ada program storage. Program storage ini adalah bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpan instruksi program yang akan diakses. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyimpanan sederhana pada register di aplikasi yang sudah saya siapkan, yaitu EMU8086. Nah, di sini saya bisa klik new saja. Nah, di sini ada berbagai template, ada COM template, ada exe template, ada bin template, ada boot template gitu. Tapi di sini saya memakai yang empty workspace saja. Di sini banyak beberapa menu, ada new, ada open, ada examples, ada save, ada compile, ada emulate, ada calculator, ada converter, ada option, ada help, ada about. Sini saya memakai yang tipenya 4.02. Yang versi 4.02. Nah, sini saya ingin membuka dulu yang pertama tuh ada examples ya. Nah, di sini saya membuka Hello World. Nah, sini sudah banyak codingannya ya. Lalu kita coba klik emulate, lalu kita klik run. Nah di sini sudah tampil ya untuk tulisan Hello World. Nah ini tapi hanya bawaan dari program gitu.
Langsung saja kita membuat ininya, programnya. Yang pertama bisa saya ketik move, lalu di sini AX. Nah, ini AX itu sebagai registernya. Lalu kita contohkan, yaitu pertama itu contohkan 12H. Nah, 12H itu yaitu 12 heksadesimal. Nah, di sini ada kalkulator kan, di sini ada desimal, ada heksadesimal, ada oktal, ada binary gitu. Nah, nanti ini kita akan pakai untuk menghitung yang akan kita hitung. Nah, selanjutnya kita kasih contoh ini BX. Nah, ini BX register yang kedua. Kita contoh beri 90H. Nah, lalu untuk melakukan perintah pertambahan itu kita menggunakan perintah yang bernama add. Nah, AX sama dengan koma BX. Nah, ini berarti register BX akan disimpan di register AX gitu ya. Nah, langsung saja kita akan emulate. Nah, sini kita akan emulate. Di sini kita single step. Nah, di sini sudah terlihat single step. Nah, ini kan tersimpan di register AX. Ini ada high, ada low. Lalu kita bisa klik run. Nah, sudah. Nah, hasilnya adalah A2. Nah, coba kita bisa buktikan di kalkulator ini. Jangan lupa kita pilih yang heksadesimal karena di sini ada bilangannya yaitu heksadesimal. Kita tambahkan 12H ditambah 90H. Nah, 0A2H. Coba kita lihat lagi yang tadi. Ini ada original source code-nya. Nah, 0A2H. H ini turunan dari heksadesimal ya. Nah, sudah benar ya. Oke, kita lanjut yang contoh yang kedua saja. Kurang lebihnya seperti itu ya yang tadi untuk pertambahannya. Kita lanjut ke yang kedua saja. Kita contoh memakai contohnya 17H. Ininya 80H gitu ya. Coba kita sub. Nah, sub ini untuk pengurangan ya, sub. Lalu kita bisa emulate lagi. Nah, ini kita single step. Nah, ini kita run. Nah, oke. Di sini sudah terlihat hasilnya FF97 ya. Coba kita akan buktikan apakah benar hasilnya itu 17H dikurang 80H itu FF97. Sebentar, FF97 ya. Kita bisa tulis di sini 17H dikurang 80H. 0 FFFF97H. Nah, sudah benar ya. Yang hasil yang di emulator ini yang sudah saya buktikan di sini sudah terbukti di kalkulator. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya telah contohkan untuk penyimpanan sederhana register. Karena ini register BX disimpan di register RX gitu ya, sangat sederhana gitu. Mungkin cukup ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.